Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu kemaritiman dan kelautan Indonesia, potensi, tantangan, dan harapan. Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Laut bukan hanya jadi bagian dari wilayah kita, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu. Melalui video ini saya akan membahas betapa pentingnya betapa besarnya potensi maritim kita. Apa saja tantangan yang kita hadapi dan bagaimana kita sebagai generasi muda bisa ikut berperan dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 3,25 juta kilometer persegi, bahkan lebih besar dari daratannya. Selain itu, kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang lebih dari 108 ribu kilometer. Letak geografisnya Indonesia yang strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, yaitu Asia dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun sayangnya potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Masih banyak sektor kemaritiman yang belum berkembang dengan baik, serta seperti industri perikanan, pelayaran, wisata bahari, dan energi laut. Menurut beberapa penelitian seperti yang dimuat dalam Jurnal Maritim Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 3 potensi besar kemaritiman, yaitu yang pertama, potensi sumber daya alam laut. Laut Indonesia kaya akan ikan, terumbu karang, rumput laut, hingga biota laut langka. Nilai ekonomi dari sektor perikanan saja bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan baik. Tidak hanya itu, hasil laut juga menjadi sumber protein utama bagi jutaan penduduk Indonesia. Yang kedua itu potensi energi laut. Gelombang arus dan pasang surut laut memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber energi terbarukan. Beberapa dari daerah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku sudah mulai dikembangkan sebagai lokasi riset energi laut. Nah, ketiga, potensi ekonomi maritim dan pariwisata bahari. Indonesia memiliki destinasi wisata laut kelas dunia seperti Raja Empat, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Bunaken. Keindahan bawah lautnya tidak hanya menarik ke wisatawan, tetapi juga memberi peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Potensi ini menunjukkan bahwa laut adalah sumber kesejahteraan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia jika dikelola secara berkelanjutan. Namun, di balik potensi yang besar, terdapat berbagai tantangan serius yang harus kita hadapi. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Kelautan Tropis tahun 2023, ada beberapa masalah utama di sektor kemaritiman Indonesia. Yang pertama itu overfishing, atau penangkapan berlebihan. Banyak nelayan masih menggunakan cara-cara tidak ramah lingkungan seperti bom ikan atau pukat harimau yang merusak ekosistem laut. Kedua itu pencemaran laut. Limbah industri, tumpahan minyak, dan terutama sampah plastik menjadi ancaman serius bagi kehidupan biota laut. Sampah plastik mengalir ke laut. Diperkirakan setiap tahun jutaan ton sampah plastik mengalir ke laut Indonesia. Ketiga itu kurangnya teknologi dan infrastruktur. Banyak pelabuhan yang belum modern, alat tangkap ikan yang belum efisien, dan hasil laut yang tidak terkelola dengan baik. Astagfirullah. Keempat itu masalah keamanan laut dan pencurian ikan oleh kapal asing.
oleh kapal asing. Kegiatan illegal fishing masih sering terjadi di perairan Indonesia, menyebabkan kerugian besar bagi negara. Semua tantangan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk diatasi bersama. Jadi, untuk menghadapi tantangan itu, teman-teman, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penting. Salah satunya adalah melalui konsep Poros Maritim Dunia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini menempatkan laut sebagai pusat pembangunan nasional dan menekankan pentingnya memperkuat sektor kemaritiman. Beberapa program nyata yang dilakukan antara lain yaitu pemberantasan illegal fishing. Pemerintah menindak tegas kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Yang peningkatan kualitas sumber daya manusia maritim melalui pendidikan dan pelatihan, nelayan serta pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pembangunan pelabuhan dan tol laut. Program ini bertujuan memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik atau pulau. Jadi pengembangan wisata bahari dan konservasi laut, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan laut sambil memanfaatkan secara berkelanjutan. Selain pemerintah, banyak juga komunitas dan LSM lingkungan yang aktif dalam kampanye kebersihan laut seperti Gerakan Indonesia Bersih Laut Plastik 2040. Sekarang pertanyaannya, apa peran kita sebagai generasi muda? Kita punya peran besar dalam menjaga dan mengembangkan kemaritiman Indonesia. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain yaitu belajar dan memahami pentingnya laut bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan ikut kampanye bersih pantai. Yaitu membuat inovasi, dan yang ketiga itu membuat inovasi di bidang maritim seperti teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan, sistem informasi laut, atau aplikasi edukasi kemaritiman. Mengangkat budaya bahari Indonesia dalam karya seni, pendidikan maupun media sosial. Dengan semangat dan kreativitas, generasi muda bisa menjadi penggerak utama untuk membangun masa depan maritim Indonesia yang berkelanjutan. Teman-teman, laut bukan pemisah tapi pemersatu bangsa. Laut telah menjadi salah satu saksi sejarah kejayaan nenek moyang kita yang dikenal sebagai pelaut ulung. Kini tugas kita adalah mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dengan cara menjaga, melestarikan, dan memanfaatkannya secara bijak. Mari kita jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Karena di tangan kita masa depan laut Indonesia akan tetap biru, indah, dan penuh harapan.